Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran matematika wajib bersama Bu Vika. Bagaimana kabarnya? Bu Vika berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Oke, nah hari ini kita masih akan membahas tentang trigonometri, tapi dengan subbab selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kemarin kalian mendapatkan tugas untuk mencari apa sih trigonometri, dan beberapa dari kalian mengatakan tentang sin, cos, dan tan. Nah, kita akan belajar tentang itu. Oke. Tapi sebelumnya Bu Vika ingin mengingatkan kembali tentang rumus Pythagoras. Jadi kalau kita belajar tentang segitiga siku-siku, pasti akan ada hubungannya dengan rumus Pythagoras. Nah, seperti ini. Jadi ini segitiga siku-siku, siku-siku di C, sisi BA itu adalah sebagai sisi siku-sikunya. Nah, sisi C ini dia sebagai sisi miringnya. Nah, ingat kalau ini A, B, C. Jadi yang depannya sudut A itu disebut sisi A, depannya sudut C itu disebut sisi C, depannya sudut B itu disebut sisi B. Begitu ya. Rumusnya itu adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Atau kalau di matematika akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Begitu ya. Nanti kalau cari A, B, C-nya itu tinggal di akar. Begitu. Oke. Mari kita lanjut. Nah, kita masuk ke perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku, siku-siku di sini. Nah, ini nanti kita acuannya adalah sebagai sudutnya. Boleh di sini, boleh. Cuma kita acuannya nanti di sini. Nah, ini sebagai sudut, kemudian ini sebagai, yang terletak di depannya sudut ini disebut sebagai sisi depan. Nah, Vika sudah membedakan warna ini D. Nah, kita nanti biasanya menyingkatnya jadi D. Nah, kemudian ini berada di samping, makanya kita sebut sebagai sisi samping. Sampingnya sudutnya, depannya sampingnya. Kemudian yang ini kita sebut sebagai sisi miringnya. Ya, sisi miring itu terletak di depan sudut siku-sikunya. Nah, apakah segitiga itu selalu seperti ini? Tidak. Apakah sisi miring selalu miring seperti ini? Tidak. Begitu ya. Jadi sisi miring itu tidak selalu miring, tetapi selalu berada di depan sudut siku-sikunya. Jadi kalau Bu Vika menggambar seperti ini, sudut siku-sikunya di sini, ini kan nggak miring, tapi ini nanti kita sebut sebagai sudut miring. Kenapa? Karena sisi miring. Kenapa? Karena dia terletak di depan sudut siku-sikunya. Begitu ya. Jadi ini sisi miringnya, kemudian sudutnya di sini. Nah, ini karena letaknya di depan sudut, maka ini disebut sisi depan. Nah, kemudian ini di samping sudut, B itu di samping, jadi ini disebut sisi samping. Nah, Bu Vika tadi mengatakan nanti kita belajar tentang sin, cos, dan tan. Jadi sin itu dari sinus. Jadi sinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan dengan sisi miring. Panjang sisi depan dengan sisi miring. Nah, kalau kosinus atau nanti kita singkat sebagai cos, itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Nah, rumus yang lain, tangan, itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Kita belajar trigonometri. Tri kan 3, jadi ada 3 rumus utama. Nanti ada rumus lainnya, cuma utamanya tuh ini, sinus, kosinus, dan tangan. Jadi kalau di matematika kan misalkan ini ada sebuah segitiga ABC begitu, siku-siku di C. Nah, ini sudut sisi A karena letaknya di depan sudut A. Ini sisi B karena letaknya di depan sudut B. Dan ini sisi C, letaknya di depan sudut siku-siku. Sudut C. Nah, nanti kita mencari sin
sudutnya itu nanti A, begitu. Nah, nanti sudutnya kita sebut sebagai A. Jadi kalau mau mencari sin A, sin itu apa tadi? Depan dibandingkan dengan sisi miring. Depannya siapa? Depannya itu adalah A. Miringnya itu adalah C. Jadi nanti ketemunya adalah A per C. A itu adalah sisi depan, C itu sisi samping. Nah, ini D, sami ini kita pakai singkatan itu. Jadi karena ini depan per samping, kita singkat menjadi demi. Ini miring, jadi kita singkat menjadi demi. Jadi sin demi, begitu. Kalau cos, bagaimana dengan cos? Cos itu kan sudut samping, sisi samping dengan sisi miring. Jadi sampingnya apa? B, miringnya apa? C. Jadinya B per C. B itu samping, berarti sa, C itu miring, mi. Jadinya sami. Jadi sin demi cos sami. Nah, bagaimana dengan tan? Nah, tan itu adalah depan per samping. Depannya itu A, sampingnya itu B. Jadi nanti ketemunya A per B. Nah, A tadi kan depan, B itu samping. Jadi demi. Desa, gitu ya, samping. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini trio ini. Sin itu demi, depan per miring. Cos itu sami, samping per miring. Tan itu desa. Jadi sin demi, cos sami, tan desa. Begitu ini ya. Nah, ada rumus kebalikannya. Jadi kebalikan dari sin, cos, dan tan. Nah, cosec. Nah, C cosec A itu adalah kebalikannya dari sin. Nah, C dengan S ya. Cosec A per sin A. Nah, terus ada sekan atau kita singkat jadi sek A. Jadi sekan A itu kebalikannya dari cos. Jadi 1 per cos. Jadi ini CS, ini SC. Bukan, jangan kebalik ya. Sekan itu kebalikannya sin, bukan ya. Jadi C cosec itu sin, sekan itu cos. Jadi CS SC gitu ya. Nah, kalau kotan A itu kebalikan dari tan A. Jadi sepertan. Begitu ya. Jadi ini 3 sudut atau rumus trigonometri utama, dan ini rumus kebalikannya. Jadi diingat-ingat, sin demi, cos sami, tan desa. Cosec itu kebalikannya sin, sekan itu kebalikannya cos, cot itu kebalikannya tan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita belajar langsung pada aplikasinya di angka atau segitiga yang sudah ada angkanya. Begitu. Nah, kita langsung ke aplikasinya saja. Ini ada soal. Diketahui tan B itu sama dengan 5 per 12. Tentukan sin B, cos B, dan sekan. Nah, ini ada gambar yang menggambarkan soal tersebut. Jadi, diketahui segitiganya itu ada hanya diketahui tannya. Jadi, kalau B, nah di sana itu kan B ya. Jadi, ini, maaf. Nah, ini sudutnya itu yang diketahui adalah yang ini. Tan B. Jadi, tan D. Tan itu kan tan desa ya. Di depan per samping-sampingnya 12, jadi 5 per 12. Nah, ingat ya, kalau sin alfa itu adalah sin demi, cos itu adalah sa mi, kalau tan alfa itu tan desa. Nah, kita lihat di sini itu dia itu belum diketahui. Miringnya tuh belum tahu. Kalau sampingnya tahu, depannya itu dia tahu. Tapi kalau miringnya itu nggak tahu. Jadi kita harus cari dulu dengan rumus Pythagoras. Jadi kita cari panjang BC dulu. Jadi panjang BC itu sama BC kuadrat itu sama dengan berarti AC kuadrat gitu ya, ditambah AB kuadrat. AC kuadrat itu adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat itu 144. Jadi hasilnya 169 itu BC kuadrat. Berarti kalau BC itu tinggal akar dari 169, jadi 13. Jadi ini itu adalah 13. Berarti miringnya 13. Nah, kalau kayak gini tinggal cari sin, cos, dan sekannya. Nah, BPK pakai hitam aja. Oke. Nah, sekarang cari sin. Sin B itu kan sin de per mi ya. Sin demi depannya B itu adalah 5. Jadi 5 per miringnya itu 13. Jadi ini. Nah, jadi sin B itu 5 per 13. Sekarang kalau cos B itu cos sami, berarti sampingnya itu 12, miringnya itu 13. Begitu. Nah, sekarang sekan B, sekan itu kebalikannya dari apa? S, berarti pasangan sama C, berarti 1 per cos, betul. Cos B. Nah, cos B itu kan 12 per 13, berarti ini 1 per 12 per 13, atau kebalikannya, jadi 13 per 12. Begitu ya, mudah ya. Jadi pasti kalian bisa ya. Jadi kalau belum paham diulangi lagi video ini. Tapi Bu Vika yakin ini kan gampang, jadi kalian pasti bisa. Oke, sekian dari Bu Vika. Jangan lupa nanti tugas yang diberikan Bu Vika dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.